Bu. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Sebelumnya mengadakan coaching ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan peran-peran kita masing-masing. Saya dan narasi MPD sebagai pengamat, Pak Samsir sebagai coach, dan Pak Padi sebagai coaching. Sebelum kegiatan coaching ini mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Samsir berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Selanjutnya, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah Tirta pada kegiatan coaching hari ini tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini. Kedua, yang akan saya kembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Samsir. Nah, itu rubrik yang saya gunakan adalah pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Samsir, kompetensi coaching apa yang ini dikembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak Sam. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Pak Sam? Oke, baik Bu. Dari ketiga kompetensi tadi yang saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikatornya ketercapaian tujuannya nanti itu seperti apa yang Pak Samsir inginkan? Baik, harapan saya dari pertanyaan yang berbobot sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, coach bisa memunculkan ide-ide baru. Oke, jadi yang dapat saya catat bahwa Pak Padli sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta dapat memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Pak Sam? Iya Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Samsir sebagai coach dan Pak Padli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Padli hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa nih Pak yang dibicarakan? Ya, jadi saya sengaja menghadap sama Bapak, berniat untuk berkonsultasi dan berharap ada solusi dari permasalahan yang siswa saya hadapi di kelas ini. Oh, baik Pak, jadi ada siswa Pak Padli yang bermasalah ya? Ya, betul sekali Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, jadi saya berharap bahwa saya bisa menemukan solusi atau metode konseling yang tepat untuk saya berikan kepada siswa saya yang bermasalah ini. Baik, jadi ingin ada solusi gitu ya, betul. tentang percakapan kita. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku anak ya Pak Padli ya. Menurut Pak Padli sendiri kalau anak berperilaku baik itu seperti apa sih? Jadi menurut saya anak yang berperilaku baik itu adalah anak yang terutama di kelas ya Pak ya, itu yang disiplin, kemudian dia disiplin, tidak terlambat ketika masuk, rajin mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian dia tidak membolos, dia bertanggung jawab, dan dia tidak berbohong ketika ada sesuatu yang harus disampaikan seperti itu. Baik, Padli saya sepakat perilaku baik itu tentunya tadi sudah mengatakan bahwa berperilaku baik itu tidak mengajak bolos ya teman-temannya, kemudian aktif dalam pembelajaran, begitu Pak ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil dalam angka Pak, dari angka 1 sampai 10, kira-kira murid Pak Bapak dari posisi angka berapa Pak? Ya, jadi untuk siswa saya yang bermasalah ini atas nama IR ini yang Saputra ini, dia ini karena dia suka
Oh, jadi kalau diposisikan dalam rentang angka 1 sampai 10, Ian Saputra ini berada di angka 4 ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya. Menurut Pak Fadli, apa sih yang membuat perilaku Ian Saputra seperti itu Pak? Ya, jadi saya perhatikan bahwa semenjak dia di kelas 1 itu sikapnya itu masih baik, kemudian dia tenang, dia tidak pernah bolos. Tapi semenjak dia naik di kelas 8 ini, itu sikapnya sudah mulai berubah. Dia suka terlambat masuk ke kelas, suka membolos, bahkan dia mengajak teman-temannya, 2-3 orang teman-temannya itu yang membolos bersama. Ketika jam pelajaran juga dia tidak datang gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira untuk mengatasi masalah pada anak ini, apa yang akan dilakukan Pak Fadli? Ya, sebenarnya kemarin saya agak bingung bagaimana masalah anak ini, karena sebenarnya saya sudah mencoba memanggilnya, memberikan penanganan konseling kepada anak ini, tapi sepertinya dia hanya menurut dan mendengarkan wali kelasnya saja gitu. Jadi dia karena dia punya keluarga juga yang menjual di sekitar di luar kompleks sekolah ini, itu suka mengambil alasan kalau dia belanja di rumah keluarga tersebut, sehingga dia jadi suka membolos di jam pelajaran. Oh iya Pak, jadi Bapak sudah memanggil Ian Saputranya ini, kemudian dia lebih Masih belum berubah, dia cenderung ke wali kelasnya begitu Pak ya. Jadi kira-kira ada cara lain Pak yang bisa mempertemukan Pak Fadli dengan murid ini supaya tidak melakukan seperti itu? Ya, betul sekali Pak. Jadi saya pikir mungkin saya harus berkonsultasi dengan berkoordinasi dengan wali kelasnya. Kemudian saya akan memanggil anak ini dan juga keluarganya, orang tuanya, untuk bagaimana kita bisa berkoordinasi agar anak ini bisa dicegah dari perilakunya yang suka bolos dan tidak mengikuti pembelajaran. Baik Pak, terus apa komitmen Pak Fadli untuk permasalahan ini terhadap upaya yang dilakukan nantinya? Apa nih komitmennya Pak? Ya, jadi komitmen saya akan berusaha untuk segera melaksanakan aksi yang sudah saya rencanakan ini, sehingga mungkin besok saya akan menjadwalkan untuk bertemu dengan wali kelas dari Ian Saputra ini. Kemudian saya akan berkoordinasi dan hari Kamisnya saya akan mencoba untuk berkonsultasi bertemu dan memanggil orang tua dari Ian Saputra ini, sehingga kita bisa bertemu bersama antara saya, wali kelasnya, Ian Saputra, dan juga orang tua. Alhamdulillah Pak ya. Saya jadi tidak sabar nih Pak mendengar kabar upaya keberhasilan Pak Fadli nih. Amin. Saya juga berharap demikian Pak. Doakan semoga lancar, berhasil nanti mulai besok rencananya dijalankan dengan baik Pak. Ya, saya berharap bisa terus dimonitor Pak untuk ini, dan didoakan semoga apa yang saya rencanakan agar anak kita ini bisa berubah menjadi lebih baik, meninggalkan perilaku-perilakunya yang negatif, dan bisa lebih menjadi bersikap lebih positif lagi. Terima kasih banyak ini sekali lagi Pak. Ya, saya juga sangat berterima kasih Pak. Yes. Ya, terima kasih karena ada waktu nanti kita bicarakan lagi selanjutnya. Begitu Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsil selaku coach dan Pak Fadli sebagai coaching yang sudah melakukan praktik coaching yang luar biasa pada kali ini ya Pak. Dan diskusi ini sangat hidup sekali, dan dari hasil observasi dan pengalaman saya pada praktik coaching ini,
saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Samsir. Yang pertama adalah apa indikator keberhasilan dari diskusi ini, Pak? Baik Bu, indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini yaitu Pak Fadli akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun Pak Fadli ini berhasil mencari solusi yang tentang bagaimana mengatasi peserta didik yang suka bolos menjadi rajin ke sekolah, kemudian juga bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, percaya diri, begitu Bu. Nah, dari hasil observasi saya yang kali ini ya Pak, berfokus pada keterampilan coach Pak Samsir. Yang saya amati sudah bagus, terus dan fokus rencana-rencananya itu sudah rapi. Iya Pak Sam, sekarang kompetisi apa yang ingin Pak Samsir selain hanya mendengarkan aktif itu? Oh iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya capai selain saya sebagai pendengar aktif dari permasalahan Pak Fadli tadi, itu nanti kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga coach bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya dan tindakannya lebih signifikan Bu. Sangat luar biasa. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Samsir sebagai coach dan Pak Fadli sebagai coaching yang sangat luar biasa. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.